ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya para kita dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda pendengar? Dan sore hari ini kembali kami hadir menyapa Anda tentunya dalam program Otista, obrolan tentang Islam dan seputar kita di edisi 24 Syawal 1441 Hijriah, ataupun bertepatan di tanggal 16 Juni 2020, yang dimana akan kami hadirkan kembali saya Pradi kita di setiap Selasa sore kajian dalam tema pembahasan Ruqyah Syariah yang akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, yang akan disampaikan kembali oleh Ustaz Indra Sudrajat untuk dapat kita simak dan kita ikuti di sore hari ini. Untuk Anda yang berpartisipasi, tentunya kami mengajak Anda nanti di sesi kedua nanti untuk dapat mengirimkan ataupun mengajukan pertanyaan Anda terkait dari materi ataupun pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Sebatan sore hari ini terkait dari tema kita ataupun judul pembahasan yang insya Allah masih berlanjut saya Pradi kita dari pembahasan kita di kesempatan yang telah lalu 10.943. Empatkan waktu tentunya sebaik mungkin di sesi kedua nanti, dan sebelumnya Ustaz tentunya akan menyampaikan ataupun memaparkan terlebih dahulu pembahasan kelanjutan dari kesempatan yang telah lalu ataupun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustaz sore hari ini? Alhamdulillah bikhairin. Alhamdulillah. Antum sendiri gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Masyaallah. Iya, masih berlanjut Ustaz pembahasan kita dari kesempatan yang telah lalu, dan ada judul khusus nggak Ustaz yang akan disampaikan di sore hari ini Ustaz? Keterkaitan jin dan iblis. Keterkaitan jin dan iblis. Ya, barangkali di situ nanti kita akan bahas secara alamiahnya. Nah, mungkin langsung saja Ustaz untuk dapat menyampaikan materi ini terkait keterkaitan antara jin dan iblis tadi Ustaz. Betul. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman hadani Allah wa iyyak. Pada pembahasan telah lalu kita pernah membahas, artinya sudah kita kupas pembahasan tentang bagaimana sesungguhnya jin dan bagaimana keadaan mereka, meskipun nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang lain akan kita perdalam lagi agar tidak ada mitos terkait dengan jin, agar orang tidak lagi merasa takut dengan jin dan bagaimana tentang mereka itu sendiri. Bukan berarti untuk kita bersahabat, bercengkerama, berteman dengan jin, tidak. Sesungguhnya apa yang kita berikan insyaallah ta'ala dalam rangka menguatkan sisi-sisi akidah kita dan tauhid kita kepada Allah, sehingga tidak ada lagi hati yang merasa takut dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Kemudian terkait dengan iblis, ini kita tahu bahwa jin itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ayat ini telah menerangkan bahwa sebelum adanya manusia di atas muka bumi ini telah terjadi pertumpahan darah di antara bangsa-bangsa jin. Ya, jadi bukan adanya manusia pada saat itu,
Jadi kehidupan yang ada di dunia ini pada saat itu adalah bangsa jin. Lantas diutuslah dari kalangan mereka yang senantiasa hidup berdampingan dengan para malaikat, yaitu iblis. Yang kita tahu nama iblis ini banyak. Ada Amir, ada Abu Murrah, dan sebagainya. Kemudian iblis ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Kana iblisu min hayyin min ahya'il malaikah yuqalu lahumul jin." Bahwa iblis ia senantiasa berada di kumpulan para malaikat, dari kumpulan-kumpulan para malaikat, hidup bersama kumpulan-kumpulan para malaikat. Dikatakan bagi mereka al-jin, yaitu iblis ini dari kalangan jin, namun berkumpul dengan para malaikat, di mana iblis dan jin khuliqu min naris samum, mereka diciptakan dari api, ya, diciptakan dari api. Dan pada saat itu iblis memiliki nama Al-Harith. Nama Al-Harith. Dan iblis pada saat itu adalah penjaga daripada penjaga-penjaga kebun-kebun surga. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Namun di saat iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di kalangan bangsa jin, maka iblis dengan kemampuannya, yang tentu izin Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di atas muka bumi ini. Sehingga para kabilah dari kabilah-kabilah bangsa jin, mereka patuh terhadap apa yang dikatakan oleh iblis laknatullah alaih. Jadi pada saat itu namanya Al-Harith. Kemudian iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam yang pada saat itu Adam baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Kemudian iblis la'natullah alaih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Namun iblis menolak sehingga iblis terusir dari surga. Dan dia pun terrajam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika berbicara iblis pun sama hakikatnya dengan bangsa jin pada umumnya, di mana karakter jin pada umumnya mereka memiliki nafsu, menikah, memiliki anak keturunan, maka iblis pun memiliki keturunan sebagaimana umumnya bangsa jin. Ya, sebagaimana umumnya bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang yang demikian ini, yaitu tentang
Iblis la'natullah alaih kana minal jin. Iblis adalah bagian atau kelompok dari golongan-golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Namun dan dia artinya yatahu awliya min duni wahum lakum adu. Ini ada penegasan dari Allah. Apakah kalian wahai para manusia akan menjadikan dia yaitu iblis beserta anak keturunannya? Apa ini kita lihat di sini ya. Allah mengatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Ya, walaupun dzurriyah ini maknanya luas, namun dimaknai secara tidak langsung di dalam ayat ini maksudnya adalah anak keturunan daripada iblis. Dengan kata lain, iblis menikah. Iblis mengawini jin-jin yang dari jenis jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, begitu. Dengan ayat ini, secara tidak langsung Allah menegaskan, yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah menegaskan bahwa jin bagian daripada bangsa, iblis bagian daripada bangsa jin. Kemudian kita ditegaskan oleh Allah dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, inkariyah. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya aulia, pemimpin, penolong, panutan, sebagai wali selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu min duni, dari selain diriku, wahum lakum adu, padahal mereka yaitu iblis dan anak keturunannya adalah bagi kalian wahai manusia adu, ya, adu, musuh. Nah, ini oleh karenanya di sini iblis memiliki keturunan. Maka dari itu nama yang diberikan oleh Allah yaitu Al-Harith kepada iblis la'natullah alaih, seketika ia membangkang, membelot, bahkan mengingkari perintah Rabbnya, maka Allah pun mengusirnya dari surga. Dan kemudian nama yang diberikan atasnya adalah iblis. Ya. Karena nama iblis ini sebelumnya banyak. Ada Al-Harith, ada Amir, ada juga Abu Murrah dan sebagainya. Wallahu ta'ala besar. Ya. Kemudian iblis bersemayam di atas di atas air, ya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Adalah singgasana iblis bersama bala tentaranya di atas air. Tentu yang dimaksud adalah lautan. Namun banyak mitos di kalangan orang Indonesia. Ya. Kadang mitos-mitos itu lucu, penuh dengan kesyirikan, tapi dipercaya dan diyakini. Padahal kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa adanya iblis, adanya setan, namun bukan berarti kita takut kepada mereka atau bahkan kita menyembah mereka. Sementara yang kita lihat mitos dan budaya-budaya yang ada, yaitu mereka menyembah iblis, ya, dengan menganggap adanya Nyi Loro Kidul, kan gitu, atau Nyi Blorong, kan gitu, anaknya Nyi Loro Kidul. Nah, itu juga hal yang tidak selayaknya dijadikan hujah atau alasan membenarkan bahwa bolehnya kita meminta kepada mereka. Ini semuanya adalah salah satu hal yang terlarang. Saudaraku seiman yang semoga Allah muliakan, iblis ketika iblis ini mengawini wanita-wanita dari kalangan bangsa jin,
Apakah lantas memiliki keturunan? Maka jawabnya iya. Apakah kemudian dari keturunannya memiliki keturunan kembali? Maka jawabannya iya. Maka dengan kata lain, ketika usia iblis ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat dan iblis bersinggasana di atas air, maka iblis bersama anak keturunannya telah menyiapkan sebuah agenda yang besar, yaitu menyesatkan dan menakut-nakuti manusia. Sehingga manusia jatuh pada dosa-dosa kesyirikan atau dosa-dosa besar lainnya. Saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan rahimani wa rahimakumullah dan ya Allah ya. Kemudian apakah iblis memiliki kekuatan melebihi daripada kekuatan bangsa jin pada umumnya? Maka kita ketahui bahwa iblis abal jin, ya, bapaknya jin. Seperti halnya bapaknya manusia adalah Adam alaihissalam. Maka kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada iblis jauh lebih banyak dibandingkan kemampuan yang Allah berikan kepada anak keturunan iblis itu sendiri. Ini tentang beberapa orang yang menyatakan kuat mana sebetulnya iblis sama jin. Jadi tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan antara iblis dengan jin. Kemudian bagaimana dengan syaitan? Syaitan adalah sifat yang kita sudah pernah menerangkan. Syaitan adalah sifat yang melekat pada mereka yang memiliki sifat-sifat syaitaniyah, yaitu sifat-sifat buruk layaknya syaitan. Karena Allah menyatakan minal jinnati wan nas. Seperti itu. Kemudian apakah iblis dalam menggoda manusia turun tangan langsung ataukah dengan menunjuk anak buahnya atau anak keturunannya? Tentu hal ini harus ditetapkan berdasarkan dalil. Setidaknya ketika kita melihat dalil adanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diganggu oleh iblis langsung, yang waktu itu iblis menyerupai seorang laki-laki, maka dengan kata lain terkadang iblis datang untuk menggoda seseorang dalam bentuk yang ia kehendaki sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkadang iblis menunjuk anak keturunannya atau anak buahnya dari kalangan bangsa jin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala pembahasan lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala bissawab. Nah, baik, syukran jazakumullahu khairan atas pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ini keterkaitan antara jin dan iblis dari pembahasan kelanjutan kita ya, saya di kita misteri alam jin di bagian yang kedua. Dan ya kita akan langsung saja untuk memasuki sesi interaktif ataupun sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya di 0231 488 281 terkait dari tema pembahasan kita juga Anda dapat bisa tanyakan. Ya, ini dalam pembahasan Ruqyah Syariah, ataupun Anda juga dapat bertanya ya terkait dari judul ataupun pembahasan kita kali ini. Ya, ini terkaitan antara jin dan iblis, ataupun dari apa yang telah disampaikan Ustadz hari ini ataupun di pekan yang telah lalu. Anda dapat kirimkan di line SMS ataupun juga aplikasi WhatsApp di 085210943943 ya, saya Pradi kita. Ataupun untuk Anda pemirsa Aila TV yang menyaksikan ataupun menyimak melalui fanpage kami, silakan Anda dapat ajukan ataupun Anda dapat kirimkan melalui kolom komentar kami. Silakan kami
memberi kesempatan untuk Anda untuk dapat berinteraktif atau dapat bertanya melalui kolom komentar untuk pemirsa Ela TV, atau Anda dapat bertanya secara langsung di 0231488281, atau Anda dapat ajukan pertanyaan Anda baik melalui aplikasi WhatsApp ataupun juga melalui line SMS kami ya di 085210943943. Ya, sebelum kita sambil menunggu untuk kebersamaan Anda kesempatan sore hari ini, kita akan gali lagi ataupun bahas lagi terkait dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz mengenai hal ini ya, mengenai keterkaitan antara jin dan iblis. Ya, dari apa yang telah disampaikan tadi Ustadz ya, bahwasanya iblis menikahi jin wanita itu sendiri. Dan apakah juga berarti iblis ini sama dengan manusia yang memiliki umur dan juga mati ataupun wafat gitu saat seperti halnya manusia, dikarenakan dia juga memiliki keturunan, dan apakah keturunan itu juga apakah memiliki jalur yang sama nantinya ya, dengan bapaknya ini sendiri, iblis ini sendiri mengikuti apa yang ya tentunya ya ini menyesatkan dan menakut-nakuti manusia. Ini bagaimana kan hal ini Ustaz? Iya, bismillah. Untuk keadaan iblis laknatullah alaihi dan juga anak keturunannya dari bangsa jin, mereka memiliki usia. Namun usia yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan usia yang diberikan Allah kepada bangsa jin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang memiliki perbedaan yang sangat jauh, kadang memiliki kesamaan. Kita tidak mengetahui tentang detail berapa umur jin, berapa umur yang lainnya, apa namanya iblis dan sebagainya. Namun dengan kata lain, ketika Allah menyatakan iblis ditangguhkan masa kematiannya hingga tertiupnya sangka kala, yaitu hari hari kehancuran, hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hingga hari di mana manusia dibangkitkan. Dengan kata lain, Allah hanya mengecualikan sesuai dengan permintaan iblis dirinya sendiri, yaitu diri iblis laknatullah alaih, bahwa iblislah yang ditangguhkan masa hidupnya hingga masa kematiannya hingga hari kiamat, begitu. Adapun jin-jin yang lain dan anak keturunannya akan mengalami kematian. Kapankah kematiannya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tidak tahu karena mereka hidup di alam yang berbeda dengan kita. Yang kita ketahui di dalam pembahasan jin pada pertemuan yang telah lalu, bahwa sesungguhnya mereka ya wa qabiluhu, dia dan para kabilahnya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang kalian tidak mengetahui mereka. Nah, ini satu hal yang kita harus yakini, bahwa pasti ada kematian, ada kebinasaan, ada di mana Allah memanggil jin-jin untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di alam mereka, untuk mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala di alam akhir nanti dengan adanya kematian. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada dari makhluk-makhluk Allah yang ada di jagat raya ini, fan, bersifat fana, pasti mengalami kehancuran. Fana itu mengalami kehancuran. Ya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di atas jagat raya ini, dan segala sesuatu yang ada di atas seluruh alam yang ada ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mengalami kehancuran. Kecuali wajah Allah
dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menghidupkan mereka kembali. Ini yang harus kita yakini. Allah pun berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Sementara bangsa jin dan berikut iblis termasuk di dalamnya memiliki hati dan jiwa serta nyawa yang kemudian mereka akan mati dalam keadaan yang kita tidak ketahui, dengan cara yang kita tidak ketahui. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab, karena tidak ada nas yang menerangkan bagaimana tanda-tanda jin itu akan mati. Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang patut kita yakini, bahwa iblis akan mati satu saat nanti, yaitu ketika dibangkitkannya hari kiamat. Artinya terjadinya hari kiamat, iblis pun ikut dibinasakan. Adapun anak keturunannya sebelum dibangkitkan hari kiamat, mereka telah digugurkan atau telah dibinasakan atau telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah dan ajal yang Allah tetapkan atas diri mereka. Wallahu ta'ala besar. Baik, syukur atas penjelasan telah kita sampaikan. Ya, sebenarnya dari jin ataupun bangsa iblis ini sebenarnya sampai mana saat batasan ataupun kemampuan mereka tuh iblis tadi ya, manusia itu sendiri saat, karena tadi bahwasanya tujuan menyesatkan dan menakutkan. Yukhawwifuti manusia. Perkara menakuti manusia ini perkara umum, ya. Rasa cemas yang ada di dalam diri kita datang dari setan, dari iblis. Rasa gundah yang ada di dalam diri kita datang dari setan. Kekecewaan yang mendalam yang tidak pernah kita akhiri datang dari setan, iblis. Kesedihan, kegundahan, kegalauan akan masa depan. Aduh, saya nanti bisa nggak ya nyekolahin anak tahun depan? Ini kok udah begini keadaannya. Itu orang-orang yang mereka sudah berada pada fase di mana hati mereka sedang diganggu oleh setan itu sendiri. Ya, itu yukhawif. Ya, luas makna menakut-nakuti ini. Kemudian menimpakan kekhawatiran, kekhawatiran yang tidak jelas. Ini juga sama. Atau teka-teki. Aduh, perasaan saya pengen ke Bandung kan gitu. Tapi pergi ke Bandung nggak ya? Kok perasaan saya nggak enak? Ketika dia nggak ke Bandung, maka dia telah melakukan kesyirikan. Menganggap bahwa perasaannya jauh lebih utama dan mengetahui apa yang akan terjadi. Mengabaikan apa yang ada di dalam pikirannya, perasaannya, maka dia berjalan di atas jalan yang benar. Tinggal tawakal kepada Allah. Namun apabila terjadi sesuatu di luar daripada keinginannya, ini sudah takdir Allah, bukan karena sesuai dengan perasaannya, tidak sama sekali. Ya. Ini iblis, menakut-nakuti manusia. Nah, kemudian menakut-nakuti manusia dengan cara dijadikan manusia itu takut di tempat-tempat yang sunyi, sendiri, sepi. Ya. Kalau sudah ada di tempat sepi, perasaan takut makin besar. Ya. Baca Al-Fatihah saja nggak kelar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja berat. Langkah kaki aja sudah mulai berat. Semuanya bukan berarti jinnya yang megangin kaki kita seperti yang digambarkan di film-film. Ya. Karena rasa takut yang begitu dahsyat terhadap makhluk yang tidak dapat kita lihat, dan ternyata iblis serta bala tentaranya syaitan menakut-nakuti hati manusia dengan yang demikian ini, sehingga manusia akhirnya mendapatkan rasa takut yang sangat hebat, yang pada akhirnya mereka itu ibarat kata terbujur kaku, ya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain saking takutnya kan gitu.
Nah, ini yang dilakukan oleh iblis. Kemudian ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kamu bakal miskin, kamu bakal dapat saingan. Semua perasaan takut itu hadir dari setan untuk manusia. Nah, oleh karenanya kita banyak ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mengusir gangguan-gangguan syaitan. Kemudian juga takut akan tidak mendapatkan rezeki sesuai dengan keinginannya. Itu juga termasuk bagian daripada tugas setan untuk menakut-nakuti manusia. Ya, seperti itu. Segala rasa takut yang hadir di dalam diri kita, yang itu bukan takut yang dibenarkan ya, karena takut ada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan al-khasyah dan sebagainya. Nanti karena takut ini berbagai macam kalau di dalam bahasa Arab ya. Yang pada akhirnya mengarahkan manusia kepada kesyirikan, rasa takut tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian iblis menakut-nakuti manusia pada perkara-perkara tadi di tempat-tempat sunyi, sepi, atau mereka yang gemar menonton film horor. Itu senantiasa iblis dan bala tentaranya datang kepada mereka untuk menakut-nakuti mereka agar lebih yakin dan mengiyakan apa yang dia tonton. Nah, makanya di Indonesia nama jinnya banyak, kuntilanak, gondoruo, apalagi gitu ya. Kolor hijau. Kolor hijau, itu semua. Dan setannya banyak sih ya, sampai tuyul juga ada kan gitu. Macam ragamnya. Wallahu ta'ala bisa. Nah, ya, bukannya yang namanya ketakutan itu ya bersifat manusiawi akan hal ini di luar tadi apa yang telah sampaikan bahwasanya ketakutan ini ya merupakan awal dari godaan dari setan ataupun jin itu sendiri Iya, bismillah, rasa takut memang manusiawi, tapi rasa takut ini dibagi. Ada yang tabi'iyah, yang memang itu sebagai tabiat manusia. Ada yang rasa takut yang harus kita perjuangkan untuk tidak kita terjerumus kepada perkara-perkara yang salah dari rasa takut. Kalau rasa takut kepada Allah benar, tapi rasa takut kepada selain Allah ini tidak benar, ya. Maka dari itu kalau yang tabi'iyah diperbolehkan. Namun ketika rasa takut kepada bangsa jin, ini bukan sesuatu yang tabi'iyah, ya. Bukan satu yang tabi'iyah. Kenapa kita ada rasa takut? Karena kita sudah digambarkan film-film horor kayak gitu. Ya. Jadi menyingkirkan rasa takut itu penting. Kemudian bagaimana ketika kita nggak pernah nonton film horor tapi di tempat sepi kita takut? Itu tabi'iyah. Tapi itu sesuatu yang didatangkan oleh syaitan terhadap diri kita, tapi harus kita usir. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ya, diantaranya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau doa-doa yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di berbagai banyak dalil yang warid, imma yang hasan atau imma yang sahih. Wallahu ta'ala besar. Nah, baik, syukur atas jawaban yang telah sampaikan. Iya, kembali kami mengajak Anda untuk swipe prodi kita. Silakan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0231 488 281 melalui line telepon kami di 0231 488 281 ataupun untuk Anda yang ingin bertanya mengirimkan maksud kami untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda di 085210 943 943. Anda dapat kirimkan baik melalui aplikasi WhatsApp ataupun juga melalui line SMS kami, saya Radikal di 085210 943 943 ataupun untuk pemirsa Ila TV Anda dapat ajukan ataupun dapat ketik ataupun tulis di kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin Anda ajukan di kesempatan sore hari ini di 0231 488 281 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung atau di 085210 943 943. Ya, kita akan angkat untuk pertanyaan yang dikirimkan dari aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya bagaimana tentang
atas status manusia yang menyadari di dalam dirinya ada jin, tetapi manusia tersebut takut untuk meruqyah dirinya ke yang bersangkutan untuk menangani. Namun manusia itu sering mengalami kecemasan dan gelisah di batinnya di saat ia melakukan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Iya, bismillah. Jin yang melekat ini namanya jin qarin. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dinukil di dalam kitab Talbisul Iblis tentang hakikat qarin. Qarinun min malaika wa qarinun minal jin. Ya. Yaitu pendamping dari kalangan malaikat dan pendamping dari kalangan bangsa jin. Nah, ketika kata melekat digunakan, berarti maksudnya adalah jin qarin. Adapun ketika seseorang mengalami gangguan berupa rasa takut, ini tidak mesti adanya jin di dalam tubuh orang tersebut. Rasa takut ketika bangun malam. Aduh, saya mau bangun jam 3 malam ini ya, jam 1 malam atau jam 3 malam. Tapi mau wudhu bukan dingin, tapi takut karena apa? Toiletnya harus melewati beberapa lorong yang katanya kata kakak di situ ada ini, di situ ada ini. Ini bukan berarti rasa takut yang seperti ini bukan karena adanya jin di dalam tubuh kita. Tidak, ini dorongan bisikan. Ya, dorongan bisikan, hamazat, di antara salah satunya yang dilakukan oleh iblis atau syaitan atau jin terhadap dirinya. Bukan berarti di dalam dirinya ada jin. Ya, maksudnya kesurupan. Tidak bisa dimaknai seperti itu. Ya, setiap sesuatu rasa takut yang kemudian mengantarkan dirinya pada malas ngaji, malas baca Quran, malas sholat malam. Ini dia terganggu dengan jin, bukan berarti jinnya melekat. Tidak mesti demikian, bukan tidak mesti jin itu ada di dalam tubuh orang tersebut, tidak mesti begitu. Karena ketika mereka melakukan hamazat, yaitu melakukan bisikan-bisikan yang mengacaukan pikiran kita dan memberikan rasa takut di dalam diri kita, mereka lakukan hal yang demikian tanpa harus memasuki tubuh seseorang tersebut. Ya, begitu. Itu gangguan yang dilakukan oleh jin terhadap manusia. Nah, ini pertanyaan tadi mengesankan bahwa si penanya sudah kemasukan jin, kesurupan. Iya. Nah, kalau dia sudah kesurupan, di saat sadarnya ya dia banyak istighfar dan memohon kepada Allah agar jin itu keluar. Dan itu ruqyah. Ya. Penyakit itu sembuh dengan kita memperbanyak doa. Ibarat kata kita katakan begini. Harta bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Harta bisa membayar jasa ruqyah, tapi tidak bisa membayar kesembuhan. Nah, ini dengan kata ini, ketika seseorang mengalami masa seperti ini, jangan menuntut orang lain untuk meruqyah dirinya atau dirinya untuk terus meruqyah dirinya. Tidak, bukan berarti tidak boleh. Boleh dilakukan, tapi lakukanlah dengan memperbanyak doa dan juga istighfar kepada Allah. Kemudian itu tips yang pertama ketika ada orang yang semisal ini. Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada Allah yang buruk kecuali doa. Ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbaiki tauhid. Memperbaiki tauhid. Kenapa memperbaiki tauhid? Karena tauhid akan memperbaiki keberanian kita untuk memegang yang hak dan melenyapkan yang batil. Untuk menyingkirkan
syaitan dan bala tentaranya di dalam hati kita dan pikiran kita serta perasaan kita, dan menggantikan ilmu, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dari Allah, yang Allah kemudian memerintahkan para malaikatnya agar kita senantiasa dirahmati, yang dengan rahmatnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal ibadah. Nah ini banyak hal ya. Jadi jangan kemudian kita selesai, Ustadz saya itu udah diruqyah berulang-ulang. Ini sering terjadi ya. Iya. Udah selalu baca surat ini enggak, tapi tetap kok enggak sembuh-sembuh. Nah ini jangan sampai akhirnya ibadah kita dalam membaca Al-Quran hanya sekedar ingin menghilangkan gangguan dalam tubuh kita. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga menghilangkan rasa sabar kita. Menghilangkan rasa sabar kita. Padahal perintah Allah itu sabar ketika tertimpa musibah dan teruslah berdoa dan meminta istighfar. Nah, begitu, meminta ampunan kepada Allah. Terus berdoa dengan apa? Ya, meminta kesembuhan. Allahumma shfini, Allahumma shfini. Ya Allah, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku. Ya Allah, aku ingin dari setiap apa yang kau timpakan, penyakit, gangguan, ataupun yang lainnya, agar engkau sembuhkan. Dan ini diperbolehkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min qalabatid dain wa qahri rijal. Lihat, manusia yang paling tahu tentang kebaikan, manusia yang paling tahu tentang ruqyah, manusia yang paling tahu tentang bagaimana mengusir jin dan syaitan, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Walau beliau tahu caranya nguruqyah bagaimana, tapi beliau tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaganya, agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dari segala bala yang ada di dalam dirinya. Nah, sampai Rasulullah pernah disihir 11 kali. Kan gitu. Jangan pernah punya anggapan kalau pintar agama nggak mungkin, nggak bisa disihir. Nggak. Gambaran Rasulullah orang yang terbaik disihir ya oleh dukun dari kalangan Yahudi. Nah, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan ayat ruqyah, yaitu al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dibacakan sambil kita berdoa kepada Allah, sambil kita berdoa, ya Allah, dan yakin bahwa setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran mengandung rahmat Allah dan asy-syifa, yaitu penyembuh. Nah, ini yang harus kita yakini. Jadi kesabaran yang harus kita tumbuhkan sebelum datangnya kesembuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ngeper maksudnya itu apa ya? Ya, Ustadz udahlah, saya mau udah ngeruqyah berulang-ulang berbagai ustadz, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya jangan, itu namanya putus asa. Berarti orang ini gagal ya, artinya kalah di pertengahan jalan. Lanjutkan perjuangannya. Kalau memang sudah dia rutin meruqyah terus, tapi ada yang kurang. Apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Doa yang khusus. Minta, ya Allah, sembuhkanlah. Apa yang dirasakannya? Rasa takut, minta. Ya Allah, setiap kali aku, misalkan tadi mau beribadah malas, setiap kali mau membaca Al-Quran malas, setiap kali pengen bangun malam takut. Ya Allah, hilangkanlah rasa takut dalam diriku dan gangguan pada diriku di saat aku bangun malam, di saat aku hendak membaca Quran. Terus sampai akhirnya kita diridhai oleh Allah untuk bisa mengamalkan hal itu. Makanya Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbik. Nah, ini juga disunahkan kita membaca doa seperti ini. Wallahu ta'ala. Iya, tentunya butuh kesabaran dan keistiqomahan seperti akan. Betul. Nah, baik, syukur atas jawaban telah sampaikan. Ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar kita dari aplikasi WhatsApp. Bismillah Ustaz, bagaimanakah dengan firasat secara syariat? Saya sering dalam hati dan pikiran terlintas sesuatu hal dan akhirnya sering
kejadian. Apakah ini termasuk juga kesyirikan jika kita mempercayainya? Syukron. Bismillah. Kita harus membedakan antara firasat dengan perasaan. Ya. Selama ini orang Indonesia perasaan dikatakan firasat. Kalau firasat itu dasarnya ilmu, seperti yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa firasat itu dasarnya ilmu. Artinya seseorang mengetahui jangan kau lakukan seperti ini karena ada dasar ilmunya. Ketika engkau melakukan ini bakal terjadi seperti ini karena ada dasar ilmunya. Jadi sesuatu yang terjadi, sesuatu yang akan terjadi berdasarkan ilmu yang ia miliki, maka ini disebut firasat. Ya. Contoh misalkan, kamu jangan memberontak pemerintah, pasti kamu akan binasa dan kamu akan masuk neraka misalkan. Ini dasarnya ilmu. Kemudian ada orang yang membangkang. Firasat saya, mereka akan hancur di pertengahan jalan. Nah, ini dasarnya ilmu. Ini baru namanya firasat. Tapi kalau perasaan, dasarnya itu duga-duga. Kemudian Allah buktikan kenyataan. Berarti setidaknya kita dihadapkan dengan ujian yang besar. Jika kita mempercayai perasaan kita dan mengagungkan perasaan kita, maka jatuhlah kita kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Namun jika kita beristighfar dengannya dan meminta ampunan, maka Allah akan memperbaiki setiap perasaan yang ada. Jangan. Soalnya ada orang yang gini, tuh kan kata saya juga apa, saya tuh udah perasaannya nggak enak loh, gelas pecah, gigi putus kan gitu dan sebagainya. Ini semuanya adalah hal-hal yang mengarahkan seseorang kepada kemusyrikan. Ini bukan firasat ini namanya, ini perasaan. Ya. Tapi orang Indonesia terburu-buru mengistilahkannya dan menggambarkannya dengan kata-kata firasat. Tapi firasat itu sendiri berbeda ya. Kalau kita mempelajari Islam, apa dalil-dalil yang ada, apakah firasat dan apakah itu perasaan, jauh berbeda. Prasangka itu sifatnya dhanniyah ya. Tapi kalau firasat sifatnya ilmiah, ilmu, keilmuan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, iyyaka wa farasatul mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Nah, itu firasat yang dasarnya ilmu, bukan firasat yang dasarnya prasangka, perasaan akan terjadinya sebuah keburukan atau musibah terhadap diri seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan apapun ilmu. Iya, seperti itu. Hanya karena mitos, berdasarkan mitos saja. Ini namanya bukan firasat, ini namanya perasaan. Dan kalaupun itu terjadi dan diyakini oleh kita, fa'ya'udzubillah, itu kemusyrikan. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, tapi ternyata kebanyakannya hal-hal negatif ya Ustaz akan hal ini ya. Iya, kalau hal yang positif mereka senang banget. Iya, iya firasat dan ya maupun yang baik ataupun yang buruk tetap sama ya, nggak boleh. Nggak boleh Ustaz akan hal ini. Ya baik, demikian dari Anda yang telah bertanya. Terima kasih atas kecuali tafa'ul. Apalagi itu Ustaz? Kecuali kita melakukan tafa'ul. Nanti insya Allah pembahasannya dalam bab tauhid. Beda lagi Ustaz. Iya. Ya, nah baik, syukur atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan ya, pertanyaan berikutnya dan terpakai sekaligus pertanyaan terakhir yang mungkin dapat kita ajukan kesempatan sore hari ini dari masih dari aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di ruqyah jin bisa dimusnahkan ataupun dimatikan? Bukankah umurnya ditangguhkan? Ustaz, syukran. Bismillah. Yang ditangguhkan usia iblis, bukan usia jin. Ya. Kalau usia iblis, ya ditangguhkan sampai hari kiamat, cuman iblis tok ya. Kalau yang lainnya enggak. Ya. Mereka beranak pinak. Ada yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dipanjangkan usianya dan ada yang dipendekkan usianya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang ruqyah sampai mati jinnya?
Aduh, saya kurang tahu ya kalau jin itu mati atau enggak di dalam tubuh seseorang. Iya, Ustaz. Karena kita nggak tahu ya, wallahu ta'ala misal. Nah, baik. Syukran Ustaz atas jawaban telah sampaikan. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Ustaz? Saya kira cukup. Cukup Ustaz ya. Iya, mungkin ada ini Ustaz kisi-kisi untuk pekan depan pembahasan kita. Ya, insya Allah masih di alam jin ya. Mhm. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang lingkungan jin. Lingkungan jin. Ya, di mana jin itu bermain, di mana jin itu bertempat tinggal, kapan jin itu tidur, kapan jin itu menggoda manusia, Iya. anak-anak dan sebagainya. Insya Allah Taala Nah, Allah memberikan taufik dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjelaskan tentang ini. Wallahu ta'ala bishawab. baik ya, syukran. Jazakumullah khairan atas apa yang telah sampaikan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan sore hari ini, dan juga dari jawaban-jawaban yang telah dihadirkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang juga telah diajukan oleh pendengar kita. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda, dan insya Allah akan berlanjut ya kesempatan yang akan datang di pekan yang akan datang untuk dapat kita ikuti